Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nedi Armansyah ingin menjelaskan PowerPoint mengenai autentifikasi dan enkripsi yang dibimbing langsung oleh Pak Hatta Yudhistira STMkom. Pertama, pengertian autentifikasi dan enkripsi. 1. Pengertian autentifikasi. Autentifikasi adalah metode keamanan yang diterapkan ketika seorang user akan mengakses lingkungan atau sumber daya pada jaringan internet dengan cara harus memasukkan nama pengguna kata sandi terlebih dahulu. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa orang yang akan mengakses memang benar-benar adalah pengguna yang berhak. Kedua, pengertian enkripsi adalah metode yang digunakan untuk mengacak informasi penting menjadi kode. Proses pengacakan ini menggunakan algoritma sehingga informasi yang dikirimkan nantinya hanya akan bisa dibuka menggunakan password yang telah diatur. Metode enkripsi ini menggunakan kunci kriptografi, yakni serangkaian karakter yang dipakai dalam algoritma yang berfungsi membuatnya terlihat acak. Kedua, tujuan dari keamanan jaringan. Pertama ada availability, yaitu ketersediaan. Kedua, reliability, yaitu kehandalan. Ketiga, confidentiality, yaitu kerahasiaan. Selanjutnya, C. Tahapan autentifikasi. Pertama, autentifikasi untuk mengetahui lokasi dari peralatan pada suatu simpul jaringan. Kedua, autentifikasi untuk mengenal sistem operasi yang terhubung ke jaringan atau transport layer. Ketiga, autentifikasi untuk mengetahui fungsi atau proses yang sedang terjadi di suatu simpul jaringan. Keempat, autentifikasi untuk mengenali user dan aplikasi yang digunakan. Selanjutnya, D. Beberapa jenis metode enkripsi, yaitu pertama DES. DES melakukan transformasi informasi dalam bentuk plain text ke dalam bentuk data terenkripsi yang disebut dengan ciphertext melalui algoritma khusus. Yang kedua, SSL. SSL merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. Adalah metode enkripsi yang dikembangkan oleh Netscape untuk keamanan internet. SSL ini sendiri mendukung beberapa protokol enkripsi yang berbeda dan menyediakan autentifikasi klien dan server. Selanjutnya, 3. PGP atau Pretty Good Privacy yang dibuat oleh Phil Zimmermann yang menyediakan bentuk proteksi kriptografi yang sebelumnya belum ada, yang digunakan untuk melindungi file, email, dan dokumen-dokumen yang mempunyai tanda digital dan tersedia dalam versi komersial maupun freeware. Terakhir, SSH adalah program yang menyediakan koneksi transkripsi pada saat melakukan login ke suatu remote system. SSH ini sendiri merupakan suatu set program yang digunakan sebagai pengganti login, RSH, dan retrieve dalam segi keamanan. SSH menggunakan kriptografi kunci publik untuk mengenkrip komunikasi antara dua host. Yang teknik autentifikasi dan enkripsi. Yang pertama, WEP. WEP adalah Wire Equivalent Privacy. Teknik ini akan menggunakan jaringan nirkabel akan mempunyai keamanan yang hampir sama dengan apa yang ada dalam jaringan kabel, di mana WEP memungkinkan administrator jaringan wireless membuat encryption key yang akan digunakan untuk mengenkripsikan data sebelum data dikirim. Yang kedua, WPA atau Wi-Fi Protect Access. Wi-Fi Protect Access ini ada dua jenis, yaitu TKIP dan AES. TKIP berfungsi untuk melindungi jaringan serangan. AES merupakan menggunakan enkripsi 128 bit blok data secara simetris. Yang ketiga, MAC atau Medium Access Control. Biasanya terdapat dua metode pada dari wireless MAC filter, yaitu Prevent yang berfungsi untuk memblokir akses dari data yang dari MAC address. Yang kedua, Firmware Only berfungsi untuk memperboleh akses dari data yang ada pada daftar MAC address. Selanjutnya,
F. Ancaman fisik jaringan komputer. Yang pertama ada pencurian perangkat keras, yang kedua kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, ketiga wiretapping, keempat bencana alam. Terakhir G. Perencanaan keamanan. Untuk menjamin keamanan dalam jaringan, perlu dilakukan perencanaan keamanan yang matang berdasarkan prosedur dan kebijakan dalam keamanan jaringan. Perencanaan tersebut akan membantu hal sebagai berikut. Pertama, menentukan data, informasi apa saja yang harus dilindungi. Dua, menentukan berapa besar biaya yang harus ditanamkan dalam melindunginya. Ketiga, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi bagian tersebut. Sekian hasil penjelasan PPT saya tentang autentifikasi dan enkripsi. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.